Iki malah. Malah iki. Sana. Ilmu Allah. Mati tin gue tin. Mati tin. Din, mati tin gue tin. Ayo, di. Cari ilmu ni awak di. Omong. Cari ilmu ni awak di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang telah menekan tombol merah-merahnya, telah mensubscribe. Semoga panjenengan semuanya yang berada di tanah air maupun yang berada di luar negeri, semoga semua saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita semuanya bisa saling mendoakan atau doa bidoa, menjadi saudara, seduluran, selawas saking walase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, bisa berbicara, bisa melihat, bisa berjalan, bisa bernafas. Ini semuanya adalah nikmat Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Masya Allah, begitu banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga seumpamanya seluruh daun yang ada di dunia ini dijadikan sebagai buku, dan seluruh air di lautan dijadikan sebagai pena untuk menuliskan nikmat Allah, maka itu tidak akan pernah cukup. Pernah enggak kita sekali-kali itu berpikir begitu, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, pas kita mau tidur itu pernah enggak sekali-kali kita berpikir, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu lebih banyak ingat sama Allah atau lebih banyak lupa sama Allah? Tentunya kalau saya pribadi lebih banyak lupanya sama Allah. Padahal yang kita gunakan dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi semuanya adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita menggunakan nikmat Allah tetapi kita lupa kepada yang memberikan nikmat itu. Masya Allah, begitu hinanya diri kita, sampai-sampai kita lupa kepada yang memberikan nikmat. Kita kadang ingatnya itu hanya pas sholat saja. Dan lebih hinanya lagi, waktu kita sholat pun juga kita lupa kepada Allah. Masya Allah. Padahal ketika kita bisa bangun dari tidur, lalu kita bisa berdiri dan berjalan, ini saja sudah nikmat Allah yang luar biasa. Bayangkan saudara-saudara kita yang ketika tidur mau bangun itu aja nggak bisa, mau berdiri apalagi. Karena apa? Terkena penyakit stroke. Lah kita yang bisa dari bangun langsung berdiri, langsung berjalan, pernah enggak kita bersyukur? Enggak pernah. Karena memang hati kita penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan keserakahan. Oleh sebab itu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangnya. Insya Allah, amit bah. Insya Allah apabila kita bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur, hidup kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Karena setiap apa yang kita berikan, yang kita terima dari Allah, Masya Allah, nikmatnya banyak sekali. Bisa jadi ketika kita bangun dari tidur bisa berdiri, itu adalah bangun yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa bangun karena nggak bisa bangun karena stroke. Bisa jadi berjalannya kita ketika
bangun dari tidur bisa berjalan, kita bisa berjalan saja, ini bisa jadi adalah berjalannya yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang ingin jalan karena penyakit lumpuh. Bisa jadi yang kita makan hari ini, yang kita makan sahur tadi, yang kita makan buka tadi adalah makanan yang diharapkan oleh banyak orang yang nggak bisa makan karena kelaparan, orang miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Bahkan nafas yang begitu nikmat yang kita nikmati saat ini, kita bisa bernafas, bisa lega, ini bisa jadi adalah nafas yang banyak diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa bernafas seperti kita karena penyakit paru-paru. Bahkan kita bisa duduk dengan nyaman seperti hanya nih, bisa duduk seperti ini. Bisa duduk sambil nonton YouTube. Ini bisa jadi adalah duduk yang enak sekali yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin duduk. Sampai enggak pernah bayang no, orang yang kena penyakit pasir, mohon maaf, orang yang punya penyakit ambeien itu pengen duduk yang enak aja, susahnya minta ampun. Duduk kayak gini aja rasanya itu kayak disundul duburnya itu sama linggis, sakitnya seperti itu. Bila kita yang bisa duduk dengan enak begini, pernah enggak kita bersyukur kepada Allah? Enggak. Jangankan duduk seperti ini digunakan untuk zikir mengingat Allah, kadang-kadang malah buat ngerasani orang, buat maido orang, buat ngomongin kejelekan orang. Wes lingguh nyantai, apalagi ibu-ibu ini sambil petan-petan urung kok mari lek metani tumone bolone. Wes entek kabeh dipetani tangga-tanggane, wis mulai dari ujung sampai ujung wis entek dipetani. Masa lek metani urung rampung. Masyaallah. Rambut saya ini memang jelek, banyak kutunya, tapi saya tidak pernah metani rambutnya orang, ya biar rambut saya. Insyaallah. Jadi mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena kalau kita bersyukur, seorang bersyukur itu nanti bukan hanya mendapatkan surga di akhirat, insyaallah, tetapi juga mendapatkan surga di dunia. Bagaimana tidak? Orang bersyukur itu enak, dikasih sabar, dikasih susah, ya sabar, dikasih senang, ya syukur, enak. Jadi wong muslim itu, jadi orang syukur itu enak, terima eng pandum. Kalau orang tidak bersyukur, dikasih uang 50.000 ngerangsani, wes susah. Sebab nggak bersyukur sudah dapat kesusahan di dalam hatinya. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Kalau orang bersyukur, yakin bahwa hidup ini, kita ini hanya seperti wayang yang semuanya sudah diatur oleh dalang. Kita hidup ini semuanya sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Kita ini tinggal menjalani. Kalau orang main film itu, kita ini semuanya sudah disetting. Hidup kita ini settingan, semuanya sudah disetting sama Allah. Kita ini kalau main film, skenarionya, ceritanya, semuanya itu sudah dituliskan oleh Allah. Kita ini tinggal menjalani saja apa yang dituliskan, yang diatur oleh Allah. Lah kalau kita tidak menerima dengan apa yang diberikan Allah, dikasih seperti ini kok tidak terima, kok ngerangsani, ya hidup kita akan sengsara. Karena hati itu tempatnya Gusti. Maka perbaiki hati dengan cara menerima ing pandum, jaga hati dari penyakit hati, ingin membenci, menyakiti, iri, dengki dan lain sebagainya, supaya kita tahu tentang siapa sejatinya diri kita dan bisa tahu tentang sakan paran dumadi, biar kita tahu tentang tempatnya Gusti. Karena Gusti Allah itu tidak di Mekah, tidak di Madinah. Gusti Allah itu adanya di dalam hati kita itu, insyaallah. Untuk semua saudaraku, yang penting wes lah bersyukur saja kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau hidup kita ini masih susah dengan pandangan orang lain, berarti kita masih hamba yang amatiran. Kalau kita masih susah dengan pendapat orang lain, dengan komentar orang lain, hidup kita berarti masih amatiran, belum hamba yang sebenar-benarnya. Karena kalau hidup kita masih susah dengan pendapat orang lain, tidak akan pernah bahagia. Sampean kerja, ya nggak kerja nanti dikatakan pemalas, kerja katanya nggak seranggung dengan tonggo, nggak punya katanya nggak mau kerja, sampean kaya katanya punya pesugihan. Pokoknya kalau orang
selalu repot dengan pendapat orang lain, wis hidupnya nggak akan pernah bahagia, susah begitu loh. Oleh sebab itu sampean nggak usah bingung dengan pendapat-pendapat orang lain. Nggak usah bingung dengan pendapat orang, karena setiap orang itu berpendapat sesuai dengan argumentasinya, dengan asumsinya, dengan pikirannya, dan dengan hatinya. Kalau memang hatinya busuk, mbok sampean berbuat seperti apapun ya akan tetap dirasa busuk. Kalau memang orang itu baik, nggak akan ada muncul sesuatu hal yang buruk. Jadi kalau kita hidup masih susah dengan pendapat orang lain, wis toh hidup kita nanti nggak akan pernah bahagia. Karena ketika seseorang yang kerjaannya itu berkata buruk, karena memang di dalamnya sudah ada keburukan. Sampean menuang gelas, tinggal apa yang ada di dalam cara tadi, mau menuang cara ke dalam gelas tadi. Kalau di dalamnya itu teh ya keluar teh, kalau di dalamnya itu kopi ya keluar kopi, kalau di dalamnya air putih ya keluar air putih. Kalau di dalamnya comberan yang keluar ya comberan. Oleh sebab itu tidak usah bingung begitu, karena apabila ada seseorang yang setiap orang ini itu sana itu semuanya dicium seperti bau tembelek, sejatinya bukan yang ada di depannya itu bau tembelek. Sejatinya tembelek itu apa? Telek lencong, tai ayam. Itu memang ada di hidungnya. Sehingga siapapun yang dia cium, siapapun yang dihadapannya, yang dilihatnya, itu semuanya bau tai ayam. Karena apa? Karena memang tai ayam itu sejatinya ada di hidungnya. Jadi lihat aja orang yang seperti ini, wes toh kerjaannya setiap hari ya cuman ngerasani orang, yo ngomong nih kae, nanti gantian kae, ya tetap seperti itu aja terus kerjaannya. Karena memang nggak punya pekerjaannya cuma ngomongin orang itu saja. Kalau punya pekerjaan ya mungkin kerjaannya ngomongin orang, sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan zikir, sibuk dengan pekerjaannya. Itu kalau memang rasibis lah. Yang penting kita, yang terpenting saling mendoakan, saling menyayangi. Jadi jangan sampai kita bangga dengan ibadah kita sehingga kita menghina orang-orang yang tidak beribadah. Ketika kita bisa sholat, jangan bangga dengan sholat kita sehingga kita menghina orang yang tidak sholat. Ketika kita tidak maksiat, jangan bangga dengan ketidakmaksiatan kita lalu kita menghina orang yang maksiat. Belum tentu orang yang selalu taat itu akan masuk surga. Jangan bangga dulu. Ada salah satu hikayat yang menceritakan bahwa seseorang yang kerjaannya membunuh orang, kerjaannya itu judi, dimasukkan surga oleh Allah. Dan ada seseorang yang menghafal Al-Quran tetapi di dalam matinya su'ul hatimah, itu ada. Menghafal Al-Quran pada akhirnya di akhir hayatnya menjadi su'ul hatimah, itu ada. Makanya kita jangan bangga dengan ibadah kita dan jangan menghina orang-orang yang bermaksiat. Didoakan, dinasihati dengan cara yang baik. Karena ketika kita melakukan hal yang baik, maka harus dilakukan dengan cara yang baik. Jangan sampai ketika ingin berbuat sesuatu hal yang baik dilakukan dengan hal yang tidak baik, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik. Saudara-saudaraku semuanya, ini saya ditantang begitu untuk bertemu di salah satu tempat perkumpulannya dukun santet begitu, yang katanya banyak, tapi ya kita tidak tahu lah. Yang penting kita niatnya untuk amal ma'ruf nahi mungkar, dan semoga apa yang dilihat panjenengan ini semuanya bisa diambil iktibarnya, diambil hiburannya, dan juga bisa untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Karena setiap apa yang kita lihat itu adalah guru. Dunia ini adalah guru, tempat kita berpikir apabila kita mau berpikir. Insya Allah saya yakin rakyat bangsa Indonesia ini pintar-pintar semuanya bisa mengambil hikmah dari setiap apa yang dilihat. Bismillah, mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku. Semoga ini nanti bisa dipermudah Allah, diberikan keselamatan Allah. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Oleh sebab itu saya minta doanya dari panjenengan, semoga saya diberikan kekuatan oleh yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa rijati wa sallallahu alaihi wasallam wa syifati wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.
Saya pakai sorban ini karena saya mencintai ulama, bukan saya ulama, saya mencintai ulama. Jangan penuh dengan kebencian ya. Saya pakai kopiah, pakai imamah karena saya cinta dengan ulama, bukan berarti saya ulama ya. Insyaallah, bismillah. Ganteng gak, Kang? Alhamdulillah. Kalau muji pakai asma Allah, Kang, bisa jadi ain, nanti saya jadi penyakit ain. Alhamdulillah, Kang, ganteng gitu loh. Biasa. Jangan senang dipuji, orang dipuji itu malah bisa menyebabkan ain. Dipuji anti sama as-sofa, al-jafa dan al-wafa. Insyaallah santai saja. Ujian ataupun hinaan dari makhluk itu sesuatu hal yang tidak perlu untuk dipikirkan. Mau dihinakan seperti apa, kalau Allah tetap memuliakan orang itu, tidak akan satu orang pun yang mampu untuk menghinakannya. Sama dengan orang yang mau mencelakai maupun mendolimi diri kita. Di rumahnya, Kang. Ini rumahnya, Kang. Ya. Banyak orang kayak ini di dalam, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun tajalin ing kang masu jujur. Kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Ada satu ingsun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kekuatan adalah kekuatanmu ya Allah. Ya. Itu namanya ya Allah, kekuatanmu ya Allah. Allahumma sholli. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kula nuwun. J, amit nih, Kang. J, saya akan diundang ya, saya datang. Gurunya panjenengan mana? Wah, banyak ya di sini. Masya Allah, deret-deret. Salim tidak mau tah? Ya Allah. Salim. Salim, Kang. Masya Allah. Salim, Kang. Assalamualaikum. Salim, Kang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia pun, Kang, menjawab salamku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia pun nak buatan buran. Oke, alhamdulillah saya bisa sampai di tempat ini bukan suatu kebetulan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, yang penting kula ndongane panjenengan sedaya, saya mendoakan saudaraku semuanya, semoga hati yang benci diberikan kasih sayang oleh Allah. Saya tidak pernah membenci siapapun yang benci saya. Panjenengan mengundang saya ke sini, alhamdulillah saya sudah diundang ke tempat ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih, matur suwun panjenengan sudah mengundang saya ke sini, dan saya alhamdulillah sudah sampai di tempat ini. Tujuan saya datang ke sini dan menerima undangan panjenengan tentunya ingin menyambungkan tali silaturahmi, menyambungkan perseduluran dengan panjenengan semuanya. Sudah mengundang saya ke sini, saya ingin menjadi saudara, ingin saling tukar kawaruh dengan panjenengan semuanya, gitu. J. Kalau konco-konco ya orangnya kali saudara, kafe foto kesinggung. Iya gini, mohon maaf. Kalau panjenengan semuanya merasa tersinggung dengan saya mohon maaf. Wallahi demi Allah, tidak ada niat sama sekali dari dalam hati saya untuk menyinggung hati-hati panjenengan semua. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Kalau memang panjenengan ada yang tidak suka ataupun ingin berkomentar ataupun sama pengen menyampaikan sesuatu hal yang pengen sama sampaikan, saya terima. Saya terima semua pendapat-pendapat panjenengan semuanya. Bukankah kita ini sejatinya semuanya itu saudara?
Uripe sampean siji, uripku ya siji. Kita ini berarti hidupnya cuma satu. Satu itu apa? Esa. Kita ini hidup ada yang menghidupkan. Kita ini ada yang mengadakan. Oleh sebab itu, buat apa sih kita ini harus bertengkar? Buat apa sih kita harus ribut-ribut? Buat apa sih kita harus saling membenci? Apakah kebencian itu diajarkan oleh baginda Rasulullah? Kan tidak. Apakah baginda Rasulullah mengajarkan kita untuk membenci, mencaci, menghina? Kan tidak. Baginda Rasulullah itu ketika dicaci, beliau malah menyayangi, menyuapi orang yang membenci beliau sampai orang itu bertaubat kepada Allah. Apakah baginda Rasulullah, apakah kiai-kiai kita, ulama-ulama kita mengajarkan ketika ada orang yang melakukan kesalahan, kalau memang menurut panjenengan saya salah, apakah ulama-ulama kita mengajarkan untuk membenci orang yang melakukan kesalahan? Kan tidak. Ulama-ulama kita itu selalu mengajarkan untuk mendoakan. Apalagi ulama-ulama NU, dingin ketika ada yang salah ya dinasihati, didoakan. Tidak boleh membenci orang yang melakukan kesalahan. Kalau memang saya salah, ya saya akui salah. Saya mohon maaf kalau memang saya salah. Di mana salahnya saya siap untuk memperbaiki. Jangan begini. Iya, saya nggak ceramah, Kang. Saya nggak ceramah. Kalau memang sampean pikir sampean itu baik, ya saya mohon maaf kalau saya salah. Sebagai contoh begini. Kalau memang saya sholat, saya jangan bangga ketika saya sholat lalu saya membenci orang yang tidak sholat. Itu tidak diajarkan di agama saya. Ketika mohon maaf saya tidak melakukan maksiat, saya tidak boleh saya terus bangga terus membenci orang yang melakukan maksiat. Tidak. Saya tidak akan sombong dengan ibadah saya. Begitu pula saya mohon kepada jenengan semuanya. Kalau memang sampean itu merasa benar, saya merasa salah, ada yang salah di mata panjenengan, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Jangan sampai begini loh ya. Lihat tuh banyak orang-orang yang sok merasa benar, semuanya ceramahnya, ngomongnya dengan cara mencaci, akhirnya masuk penjara. Seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kalau memang sampean merasa benar, kalau memang sampean benar nih ya. Kalau memang sampean mengundang saya, sampean orang benar. Kalau sampean memang orang benar. Saya nggak tahu sampean jalur keilmuannya di mana, saya juga nggak tahu. Tapi kalau memang sampean benar ya lakukanlah dengan cara yang benar, begitu loh. Kok ndelok daerah panas iki kudu manuk. Monggo kersa. Praktekke. Oke. Terus ikut awal terus. Oke, buka. Ini. Kalau ini Yang dicacah hukum. Bagaimana dulunya ya? Ilmunya awal itu coba. Ana urip sakjroning pati. Ana pati sakjroning urip. ora sak ceramah buktekne. Kowe manut aku. Copot. Mbok nganggo apa-apa jimat-jimat apa-apa. Jumatku mung selawat. Copot bajumu kabeh. Tak buktekke nek ngomong Allah betul. Terus Sing tak wedeni mung Gusti Allah. Ora ono sing tak wedeni kecuali Gusti Allah. oke, tujuane ya. Ayo Kang. Perjanjian. Oke, Kang. Perjanjian iki kowe njaluk dijajal ini. Aku nggak jalan dijajal. Tapi lek sampean arep bukteni ilmu Allah nggih monggo. Napa? Pripun? Iki sing njaluke bukti kan tak buktekke tenang. Ning nek sampai ana apa-apa jangan tuntutan lho iki. Tidak sama sekali. Kalau saya mati, buat saya mati saya ini mati syahid. Lillah billah saya, lillah billah. Monggo. Sampean mau coba ilmu Allah seperti apa? Bukan berarti ketika sampean membuktikan ilmu itu saya setiap waktu, saya pun besok mati atau saat ini mati pun juga saya bisa. Bisa ya. Karena Bisa.
Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk dipertontonkan. Tetapi kalau sampean sifatnya seperti itu, monggo. Jangan menistakan ilmu Allah sampean. Ancep. Sekarang tak jajal ya. Suwek daging. Tak jajal ya. Orang Takut saya mati syahid. Tidak akan saya takut di Ayo. Dulu ya. Kan, tidak apa-apa, minggir. Kang, pentingnya buat syutingan. Awas ya, jangan syuting. Orang, syuting nih. Sama gue. Sombong. Iki malah. Malah iki. Sana Ilmu Allah. Mati tin gue tin. Hati din. Din, mati tin gue tin. Ayo, di. Cari ilmu Allah di. Omong. Cari ilmu Allah di. Ayo kan. Ojo sombong sing jare mulai Allah iki. Buktekno kuwi. Kowe aja golek aku yo. Aja golek aku. Aja golek aku ya. Urusan apa kuwi?
Kowe rasa nangis. Rasa nangis. Hah? Rasa nangis? Rasa nangis. Hah? Gus. 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 Mana yang lain? أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر Minggir. Jago. Latihan ya. Orang pan kepala yo ilmu almu yo. Nggih, angkat wae iki. Aku sing ndek kesaktian siji meneh. Cara pindah caranya. Ini apa karo aku? Padahal aku karo kameramen itu. Kejadian tak apa. Kalau ada masalah dengan saya, jangan ganggu kamera saya, jangan ganggu anak ini. Kalau ada apa-apa dengan saya, jangan ganggu beliau. Ingat perjanjiannya. Ngerti enggak? Mau apa enggak perjanjian seperti itu? Kalau saya kagak ngomong, aku sing duwe kesekai siji nek. Nek pancen kowe sing kok ndelok Allah. Ya, apa memang gaweane dhewe. Ya. Tapi bisa nih nek memang gue orang numpang mulai santai kan nek memang orang numpang mulai kan Masih mau apa lagi Sormel? Ayo aku sendiri santai di sini sana Bel iya tidak. Iki sing jenenge utang-utang iki. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa Allahumma shalli ala Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin. Syirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Wamtajul yawma ayyuhal mujarimun. Syirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Wamtajul yawma ayyuhal mujarimun. Syirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Wamtajul yawma ayyuhal mujrimun. Syirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Wamtajul yawma ayyuhal mujrimun. Syirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Wamtajul yawma ayyuhal mujrimun. Syirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Wamtajul yawma ayyuhal mujrimun. Syirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Wamtajul yawma mujrimun. Tokno kabeh ilmu sandatmu sing paling kuat. Tokno kabeh. Tokno kabeh ilmu sandatmu sing paling kuat. Hendak penasaran karena ini Allah. Tokno ilmu sing paling kuat. Ayo. Tak jabani tadino sungi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kekuatan adalah kekuatan, kekuasaan adalah kekuasaanmu ya Allah, dan kekuatanmu dan kekuasaanmu hamba mohon ya Allah. Lindungilah hamba ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila qadratis Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Imam As-Sayyidi Al-Fatihah. Allahumma shalli. Ya Sayyid Qulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsas Samadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani. Agisni, 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 wa amitani fi qadai hajati wa yaqudi al-hajat, wa yaqudi al-hajat, wa yaqudi al-hajat. Ya Sayyid Qulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsas Samadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani. Agisni, 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 wa amidani fi qadai hajati wa yaqudi al-hajat, wa yaqudi al-hajat, wa yaqudi al-hajat. Ya Sayyid Qulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsas Samadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani. Agisni, agisni, wa amidani fi qadai hajati wa yaqudi al-hajat, wa yaqudi al-hajat. Ya Sayyid Qulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsas Samadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani. Agisni, 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 wa amidani fi qadai hajati wa yaqudi al-hajat, wa yaqudi al-hajat, wa yaqudi al-hajat. Ya Sayyid Qulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsas Samadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani. Agisni, agisni, wa amidani fi qadai hajati wa yaqudi al-hajat, wa yaqudi al-hajat, wa yaqudi al-hajat. Ya Sayyid Qulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsas Samadani, Ya Mahmubas Subhani,
Ya muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani Agisni wa midani fi qadai hajati wa ya qadi al-hajat wa ya qadi al-hajat Ya Sayyikha Saqalaini Ya Kutuba Rabbani Ya Khawsas Sumadani Ya Mahmubas Subhani Ya muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani Agisni wa midani fi qadai hajati wa ya qadi al-hajat wa ya qadi al-hajat wa ya qadi al-hajat niat ingsun amatek aji timbulan Rasul kang jeneng timbulane Muhammad sirahku kak baitullah rambutku rancik besi gul banyu tan ana banyu uga tan ana krasa mongko ototku minangka kawat balungku hingga dadi waja akhire badan manis sang kongsor tumekane dhuwur papak palune pandhe saking kesane Gusti Allah Yahu ya Rahman ya Rahim kula aturi maringaken sedaya timbulan saking para nabi kang dibawahi dening Nabi Muhammad nabi akhir zaman amin Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun amatek aji timbulan Rasul kang jeneng timbulane Muhammad sirahku kak baitullah rambutku racik besi kul banyu tan ana banyu uga tan ana krasa mongko aku minangka kawat balungku hingga dadi wadah akhire badan manis sang kangsa tumekane dhuwur papak palune pandhe saking kesane Yahu ya Rahman ya Rahim kula aturi maringaken sedaya timbulan nabi kang dibawahi dening Nabi Muhammad nabi akhir zaman Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun amatek aji kang jeneng timbulane Muhammad sirahku kak baitullah rambutku racik besi gul banyu tan ana banyu uga tan ana krasa mongko ototku minangka kawat balungku hingga dadi waja akhire badan manis sang kongsor tumekane dhuwur papak palune pandhe saking kersane Gusti Allah Yahu ya Rahman ya Rahim kula aturi maringaken sedaya timbulan saking para nabi kang dibawahi dening Nabi Muhammad nabi akhir zaman Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina mandeko ketimbang mati suul khatimah mandeko mau perjanjiane lek mung lek wis jajal ilmuku lak sampean belum tobat mandeko timbang mati nganggur sampean kok Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina sampean kula paring kula nasihati panjenengan timbang sampean mati nganggur sampean mati aja nuruti hawa nafsu sampean ora enek wong urip nuruti hawa nafsu bakal kena mandeko timbang sampean mati suul khatimah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Ndang, mau istighfar, topato timbang mati sampean mati sholat timayu ndang topato. Ndang topato. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hilangkan semua ilmu gaib yang ada di dalam tubuh semua, hilangkan semua. Wes, aturan nafas juga.
Wes. Atur napasmu. Wes. Monggo. Tempat kabeh. Tempat wes. Tempat diparo. Wes. Aduh, pancen hebat kan ya. Ora ana sing hebat insyaallah. Tempat kabeh. Tempat kabeh wes. Lareno nyendero. Lareno nyendero. Santai lareno nyendero. Wes nyendero, rasa ngaku-ngaku ora perlu pakon. Wes nyendero. Lareno rasa ngaku-ngaku nyendero. Wis menengo. Rasa ngaku-ngaku aku. Rasa muji-muji aku ora penting hujanmu kabeh. Rasa muji-muji aku. Wes menengo. Wes zikira Allah istighfar astagfirullah. Wes rasa muji-muji aku wes meneng. Nyendero wes meneng. Istighfar astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Rasa muji-muji aku ora penting bagi pujian. Pujian bersajian karena gunanya. Kumbung tenun. Wes meneng. Istighfar udah sama setun ngarak. Matur insyaallah. Wes meneng. Tak jaga buahmu ya. Wes istighfar. Kalau ngapura tapi kabeh ilmu ini sampean iki. Tak cabut iki. Apa? Kita ngisi apa? Mana? Enggak apa-apa insyaallah. Istighfar. lemas. Astagfirullah. Wes, istighfar. Usah ngomong naik. Ora tak apa-apa. Istighfar. Wes. Aku ora keburu nawa nafsu terus keburu sampean ora. Niat kabeh. Nanti lemas ya Allah. Atau goni santai. Nabon nari bang. Nabon ya. Apa? Bersama puji-puji tidak penting. Wes istighfar ben jantungnya sampeanmu bedol. Ya Allah. Sebut Gusti Allah, sebut asma Allah, aja mung lemas sebut asma Allah. Malah badut asmane Allah. Allah orang malah kok nyebut malah badut. Allah. Kurning sarang Maju Allah. Kamu centang. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar malah istighfar kita. Astagfirullahaladzim.
Alim. Lemas. Mungkin aku tahu nama dewi, nyerang mental nama dewi. Ayo jangan kemusuhan ya, mbak aku ya. Ya. Ini tadi dulu ya. Orang anak ilmu ku apa sih tak kalah. Iya, makane kuwi. Lah tak dari awal perjanjian mau kan lah ya. Kudune mau kayak wis dajal kan kuwi kudune ora terus bakal nyerang. Perjanjian iku ngono mau. Atau seneng ya, kalau aja. Umaten mulai pengen sholat tangi. Nangis ya? Saya nangis ya? Nanti dicuci bajunya nanti saya biar nanti kalau ketahuan penyaik malah boleh duduran saja nih jangan tolong nih Gusti Allah jangan tolong dengan aku jangan tolong nih Gusti Allah jangan tolong dengan aku istighfar yang mungkin rasanya bang sing kok santai-santai dia lorone ngono kuwi. Makane tolak ora gelem dicubit. Ya aja nyubit. Sampeyan wong Jawa kudu ngerti, kudu njawani. Cetak klemi dhewe. Ya, ya wes sudah usah wes ya wes motor sana Gusti Allah jeneng aku ya wes Aku ya tenang. Halo, nuwun iki nih kula. Derok karo sange nggih. Matur suwun saderenge. Angka seduluran selawas-selawas sing sane Gusti Allah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para seduluran sedene. Nggih. Seduluran. Yo maca tarik nafas kerong. Ada nih suruh sih wis. Wes, enak kawae. Asum. Sami-sami. Matur suwun Gusti Allah datang kula nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, Bapak Indro, jangan pernah menuruti hawa nafsu. Tidak ada ceritanya orang yang menuruti hawa nafsu hidupnya itu bakal bahagia, itu tidak ada. Kita itu dikatakan manusia sempurna bukan sempurna padanya. Sempurna karena kita sempurnakan. Kita ini punya akal dan juga punya nafsu. Kalau akal kita mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kita lebih mulia dari malaikat. Tapi kalau nafsu kita yang mengendalikan akal kita, maka kita akan lebih hina dari binatang. Oleh sebab itu kita biasakan untuk menekan hawa nafsu. Nafsu ini tidak bisa dihilangkan, bisanya hanya ditekan hawa nafas nih loh. Nah, kalau nafasnya hilang ya mati, nafsu nggak bisa dihilangkan. Oleh sebab itu kita diajarkan untuk berpuasa, untuk menekan hawa nafsu. Poso ngepost nih poso. Insyaallah yang terpenting untuk semua saudara-saudaraku, mari kita menekan nafsu lawamah, sufiyah, amarah yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita dikuasai. Kaget gua ya Allah.
Allahu akbar. Wala quwata illa billah. Nanti kaget ya Kang, sampean Kang. Aku lah nyerang. Ucap 500 pun kayak melayu loh. Iya dah Kang. Oten niku Kang. Allahu akbar, masya Allah. Gitu kayak mungkin. Masya Allah, ya Allah. Anu aja. Bingung saya mau ngomong apa malian. Masya Allah, pokoknya orang yang dikatakan orang yang sakti itu bukan orang yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya, tapi orang yang sakti itu yang tidak bisa dimusuhi, yang dicaci, yang dihina, yang kalau seorang pesilat itu kalau memang sudah belajar rohaninya, secara batinnya itu tidak mudah petantang petenteng tantang sana tantang sini. Orang yang sakti itu yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Orang yang sakti itu bukan orang yang bisa mengalahkan musuh-musuh, tapi yang tidak bisa dimusuhi, itulah orang yang sakti. Wah, gitu ya. Sampai salam doa saja lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.